Jadi baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Heribertus Hege, mahasiswa Unsia semester 1. Pada video sesi ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas UTS saya. Eh, Kali ini eh, tugasnya disuruh untuk membuat suatu website, suatu halaman website dengan menggunakan kode HTML dengan eh, menggunakan unsur-unsur berupa tag, atribut, elemen, tabel, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Pertama-tama ini di laptop saya sudah dibuka aplikasi Visual Studio Code. Saya menggunakan aplikasi editor ini untuk mengedit HTML untuk menyelesaikan tugas saya tadi. Oke, jadi dibuka dulu filenya yang sudah saya siapkan. File. Oh, jadi ini adalah eh, kode HTML yang sudah saya buat menggunakan VS Code. Ini isinya berupa CV atau file data diri saya yang dikemas dalam bentuk suatu website sederhana. Jadi di halaman VS Code ini udah saya tuliskan skripnya di sini. Di sini ada doc tipenya itu HTML. Terus ini ada HTML. Berikutnya ini ada judul headnya. Headnya ini nama saya dengan name saya. Kemudian ini headnya ditutup. Lanjut lagi dengan tag yang berisi body formatting. Nah, di sini untuk halaman web yang saya buat ini menggunakan body stylenya itu dengan background colornya warna warna krem. Di sini saya pilih warna krem ya, warna krem. Terus di sini juga saya ada sertakan satu satu elemen di sini namanya marquee, yaitu untuk membuat teks berjalan di halaman website kita. Di sini udah saya buat juga dengan atributnya, background colornya itu ini, terus ada stylenya itu hurufnya Arial, ada font size-nya itu 20 pixel, warnanya putih. Di sini ada tulisan teks yang udah saya setting. Ini teks ini yang nanti akan berjalan. Kemudian yang berikut lagi atau gini, ini nanti kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa yang sudah jadi. Saya coba share dulu. Nah, ini yang sudah jadi tadi, ini yang sudah saya simpan di laptop saya. Jadi di sini eh, sudah sudah ada saya buat tadi itu background dari halamannya sendiri warnanya krem. Terus ini ada teks berjalan tadi seperti ini dia modelnya. Nah, modelnya. Terus kita lanjut lagi yang berikutnya itu di sini ada saya buat paragraf. Paragraf ini sendiri eh, ada saya sertakan logo Unsia formatnya PNG, terus height-nya itu 60. Nah, untuk tulisan Universitas Siber Asianya di sini saya menggunakan H3 ukuran headingnya. Terus untuk isi dari paragraf ini saya menggunakan
atributnya itu dengan style font family-nya Arial, colornya warna merah. Warna merah, kemudian model hurufnya itu italic. Italic. Terus lanjut di bawahnya lagi nanti ada tag berisi tabel data diri saya. Nah, untuk di tabel ini sendiri, di sini saya menggunakan atributnya itu dengan marginnya left ukuran 200. Untuk di tulisan identitas diri ini saya menggunakan model teksnya itu underline, terus ukurannya H3. Sementara untuk di sisi tabelnya sendiri ini ada ukurannya itu 690 dengan bordernya 1, cell paddingnya 1, cell spacingnya 1, widthnya 650. Di sini ada saya gunakan TR ini tabel rows. Di dalam tabel ini ada yang namanya tabel data saya buat di sini. Jadi ada dua tabel data di sini. Tabel data itu yang di sini dikenal sebagai kolom. Jadi di dalam tabel rows ini, di baris ini ada dua kolom. Ada dua kolom itu ada nama lengkap dan ada nama Heribertus Sege. Ini dua kolom, ini kolom kiri, ini kolom kanan. Terus di sini juga menggunakan atribut dengan row span-nya 8, height-nya 150. Di sini ada kolom ketiganya lagi di sebelah kanan. Ada TD ini ada 3 di dalam sini. Nah, tabel datanya. Ini ada foto diri saya dengan formatnya itu JPG. Oke. Terus lanjut lagi, ini masih satu tabel ini. Ada tempat tanggal lahir, Market Legar 8 Juni 92, terus di bawahnya ada jenis kelamin, status menikah, agama Katolik, alamat domisili, email, terus nomor HP. Di nomor HP ini sendiri di sebelah kanannya ada saya sertakan juga link menuju ke kontak WhatsApp saya. Di ini saya buatkan linknya juga di sini. Nah, coba sampai di sini bisa kita lihat dulu hasilnya yang sudah jadi tadi. Nah, coba refresh dulu. Jadi ini ada logo usianya, terus ada nama universitas, ini paragrafnya menggunakan hurufnya warna merah dengan jenis fontnya italic. Terus di identitas diri ini menggunakan underline, terus ukurannya itu H3. Di dalam tabel ini juga ada nama identitas saya, ada foto, ini baris, ini ada 3 kolom. Kemudian di sini ada nomor HP, terus ada link WhatsApp. Linknya coba kita klik apakah bisa masuk. Nah, ini dia langsung masuk ke halaman WhatsApp. Oke, kembali lagi, kita back lagi, kita kembali lagi ke halaman Facebooknya. Nah, lanjut lagi di tag yang berisi tabel riwayat pendidikan. Nah, di sini saya menggunakan apa namanya, tabel, ada ternyata tabel di sini. Terus di sini saya juga menggunakan elemen atau kayak namanya LI ini. Ada model underline-nya, ada bold-nya juga di tulisan untuk pendidikan formalnya. Ini LI ini list ya, listnya. Terus di sini ada BR, ada baris barunya lagi, baru isinya tabel, ada buat tabel di sini. Nah, di dalam tabel ini formatnya itu ada bordernya 1, cell paddingnya 1, cell spacingnya 1,5 dengan widthnya 650. Di tabel ini sendiri terdapat dua kolom, yaitu kolom pertama tingkat pendidikan dan kolom kedua itu tahun kelulusan. Di
tabel ini sendiri saya ada sertakan background colornya itu warna yellow atau kuning, dengan model hurufnya itu saya buat bold di sini. Terus lanjut lagi di baris berikutnya itu ada tulisan SDK Maget Tegar, tahun kelulusannya 2005 begitu. Terus sampai di bawahnya SMPK Kluang Popot, SMK Yones 23, sampai di Universitas Siber Asia. Nah, ini satu tabel tersendiri, bisa kita lihat di Chrome-nya. Nah, ini dia. Di Chrome-nya sudah ada di sini, ada listnya tadi. Pendidikan formal ada baletnya di sini. Ini yang LI-nya tadi itu, dia munculnya begini. Terus di sini sudah ada tingkat pendidikan, tahun kelulusan, ada tabelnya 2. Terus sudah saya kasih warna kuning tadi, seperti itu. Kembali lagi ke VS Code-nya. Oke. Sampai di sini. Ini yang di tabel berikutnya lagi, ini berisi tabel riwayat pekerjaan. Di tabel riwayat pekerjaan ini sendiri, ini formatnya saya buat di sini, modelnya itu hurufnya bold, terus underline, terus ada juga listnya di depan. Terus saya buat baris baru, terus buat lagi tabel di bawahnya. Di tabel ini saya buat formatnya itu bordernya 1, cell paddingnya 1, cell spacingnya 1,5, widthnya 650. Terus di bawahnya ini, di tabel ini sendiri terdapat ada 3 kolom. Kolom pertama jenis pekerjaan, kolom kedua tahun, kolom ketiga link website. Ketiga kolom ini saya buat alignmentnya itu center dengan warna background colornya itu yellow atau kuning. Terus di bawahnya itu isi daripada tabel ini, isi di baris pertama itu jenis pekerjaannya itu di perusahaan PT Lintas Khatulistiwa Utama sebagai admin payroll. Ini saya buat alignmentnya itu left, margin left dia di sini. Terus untuk kolom keduanya di tahunnya itu saya buat alignmentnya itu center. Begitu juga yang di link websitenya. Link websitenya itu saya buat alignment center juga dengan model hurufnya italic. Terus saya kasih bold, saya buat underline juga khusus untuk di link Indofood-nya. Jadi di sini ketika linknya ini diklik, dia akan menuju ke external link yang beralamat di www.indofood.com, karena PT Lintas Khatulistiwa ini dia bernaung di bawah grupnya Indofood. Begitu. Kita lanjut lagi di baris berikut, masih sama juga seperti di atas formatnya. Ini kurang lebih sama ini. Terus di baris ketiga juga sama. Ini di PT Arana Teknologi Indonesia, saya buat juga sama juga, ini format selnya ini sama ini. Alignmentnya center, ada hurufnya italic, bold, underline. Ini untuk link eksternal yang menuju ke www.arana.net.id. Nah, di sini saya menggunakan link eksternal semua, saya tidak menggunakan link internal. Oke. Sampai di sini coba kita masuk dulu di bagian Google Chrome-nya yang tampil di sana. Seperti ini. Nah, di riwayat pekerjaannya seperti ini. Ini ada jenis pekerjaan, ada tahun, ada link websitenya, ada 3 kolom. Nah, di sini ada link yang sudah saya siapkan tadi yang menuju ke Indofood. Coba kita klik. Ya, ini dia masuk ke www.indofood.com. Karena ini linknya saya sertakan di website tadi. Kita back lagi, kita coba lagi yang berikutnya menuju ke Indofood juga, ini sama. Coba kita klik. Nah, ini berhasil juga ini. Oke, di sini back lagi. Yang berikutnya lagi di websitenya Arana Network. Nah, di sini coba kita klik juga.
Iya, iya, masuk juga ini di websitenya Arana Network nih. Oke, sampai di sini kita coba back lagi. Kita masuk lagi ke halaman Visual Studio Code-nya. Oke, yang berikut lagi ini masuk di tabel yang berisi kemampuan dasar atau skill. Nah, di sini saya buat hampir sama juga dengan yang di atas. Ini ada list juga, ada underline, ada boldnya untuk ditulisan kemampuan skill. Dia sama-sama kayak yang di atasnya. Terus tabel bordernya di sini juga sama, satu. Cell paddingnya 1, cell spacingnya 1,5 dengan widthnya 650. Terus di tabel rows-nya sendiri di dalam ini terdapat 2 buah kolom, yaitu kolom pertama uraian kemampuan dasar dan kolom keduanya grade kemampuan. Dengan atributnya di sini yang saya buat background colornya itu warna kuning, yellow. Terus dengan alignment-nya itu center. Oke, di sini kita tutup. Nah, ini masih berkaitan ini sama yang di bawah ini. Oke. Terus di sini ada yang saya buat namanya OL, order list ini untuk membuat list item yang sudah saya buat di sini itu yaitu satu mengoperasikan Microsoft Office. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ada list di list ini ada lima item. 5 item di kolom pertama. Kemudian juga di kolom keduanya juga sama, terdapat 5 item juga. Jadi di sini saya buat ada OL-nya, ada listnya di sini, LI-nya. Nah, jadi seperti itu. Terus di bawahnya lagi saya tutup, TR-nya saya tutup, tabel rows-nya ini saya tutup karena ini kan dia masih satu tabel dengan yang dia sampai di sini. Sampai di sini. Terus ini tabelnya saya tutup di sini. Ini penutupnya. Baru lanjut lagi di bawahnya ini ada bodinya, baru ditutup lagi dengan HTML. Oke. Coba Ctrl S dulu. Ctrl S. Coba kita lihat lagi di Google Chrome-nya. Coba. Nah, ini. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini saya buatkan semacam listnya itu. Jadi kita menggunakan OL dan LI tadi itu dia nanti keluarnya sini penomoran di sini 1 2 3 4 5 dan seterusnya, dan ini dia munculnya secara otomatis. Kita tidak perlu menulis angka 1, angka 2, angka 3 atau dan lain-lain, tetapi kita cukup menuliskan dengan elemen LI itu aja. Sama juga di kolom sebelah kanannya seperti itu juga. Jadi dia keluarnya berurutan dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya angka 1, 2, 3, 4, 5 ini kita tidak menulis secara manual, tetapi dia muncul dengan sendirinya. Nih, di VS Code-nya. Nih, kita tidak menulis angka 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi karena di sini ada 5 item, dia akan keluarnya sesuai dengan urutan dari atas ke bawah ini. Oke. Jadi begini hasil akhirnya seperti ini. Ada teks berjalan, ada logonya Unsia, ada gambar, ada fotonya. Ya, modelnya sih sederhana karena memang saya juga masih dalam tahap belajar. Dalam penjelasan saya kali ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Baik, terima kasih.